selamat pagi. Kita jumpa kembali di Sekolah Minggu Online Kelas Besar GKI Gading Indah. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan, bersyukur untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Kakak yakin semua adik-adik pasti bisa lagu ini. Semua menyanyi ya, meskipun kalian di rumah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama ya. Ayo mari. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu kami bisa sekolah minggu online hari ini. Tuhan, tolong bimbing kami agar bisa fokus mendengarkan kakak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian mau tanya nih, apakah adik-adik pernah merasakan kebaikan Tuhan? Siapa di sini yang sudah merasakan kebaikan Tuhan? Ya, kakak yakin semua adik-adik pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan kita yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik semua. Tuhan sangat baik. Nah, oleh sebab itu kita mau memuji dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan kita mau mensyukurinya dalam tingkah laku kita. Dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, ada satu lagu yang bagus ya adik-adik ya. Kak Linda juga baru belajar nih lagu ini. Kita sama-sama ya belajar menyanyikan lagu ini. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be Ya adik-adik,
seperti lagu tadi, kita mau mengingat kebaikan Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan mempersembahkan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyanyi lagu Seperti Wanita Mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam YouTube channel kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh berkenan hadir buat setiap anak-anak kami yang boleh mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Tuhan saja yang memimpin dan membimbingnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mendengarkan satu kisah gitu ya, tentang seseorang yang melakukan tindakan yang mungkin bagi orang lain itu satu tindakan yang tidak biasa gitu. Nah, apa ceritanya? Yuk kita simak yang berikut ini. Yesus diurapi di Betania. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Rasul Yohanes adalah murid Yesus yang menuliskan kitab Yohanes. Dan juga Rasul Yohanes menuliskan surat 1 dan 2 Yohanes. Dan kitab terakhir dari Alkitab yaitu kitab Wahyu. Kitab Yohanes dalam menyampaikan berita Injil berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Secara alur ataupun juga cerita dibandingkan kitab Matius, Markus, dan Lukas. Rasul Yohanes seringkali menuliskan dirinya sebagai murid yang dikasihinya. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, ke tempat tinggal Lazarus. Tahu Lazarus, adik-adik sekalian? Lazarus adalah orang yang dibangkitkan Yesus. Dia adalah saudara Maria dan Marta. Karena begitu bersyukur Maria dan Marta, Maria
dan Marta pun melayani rombongan Tuhan Yesus. Saat itu Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu apa yang dilakukan dengan minyak itu adik-adik? Ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak itu memenuhi seluruh rumah itu. Tapi ada satu murid Yesus yang mengomentari apa yang dilakukan oleh Maria. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Kata Yudas Iskariot. Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh Yudas Iskariot. Kemudian Tuhan pun membela Maria. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, adik-adik, apa yang menyebabkan Maria melakukan perbuatan ini? Yang pertama adalah Maria melihat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Yesus. Karena waktunya juga, waktu kematian Tuhan sudah dekat. Dan luapan syukur di hatinya itulah yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Dan selain itu, dia menyekanya dengan rambutnya. Rambut pada saat itu dan juga saat ini mungkin adalah mahkota bagi diri atau seorang wanita. Sesuatu yang berharga. Dan karena apa yang Tuhan lakukan kepada saudaranya Lazarus begitu berharga bagi dia, sehingga luapan syukur itu yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Yang ketiga, adik-adik sekalian, kenapa? Yang ketiga, kalau kita melihat minyak narwastu yang mahal harganya, di situ disebutkan ya. Seberapa gitu harganya? Menurut Yudas Iskariot adalah 300 dinar kira-kira mahalnya. Kalau adik-adik ingat, 1 dinar adalah upah pekerja 1 hari. 1 hari kalau upah pekerja di Jakarta ini gitu ya, 150.000. Maka kalau 300 dikali 150 jadi 45 juta. Mahal sekali ya. Tapi adik-adik, ungkapan syukurnya melebihi nilai uang adik-adik. Contohnya, kalau kamu sakit, berapapun uang yang dibutuhkan, pasti orang tuamu akan mengusahakan pengobatanmu itu. Seberapapun yang dibutuhkan untuk menyembuhkanmu, karena engkau berharga. Nah, adik-adik, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, kalau kita merasa bersyukur atau merasakan berterima kasih, ingin mengucapkan syukur atau terima kasih, jangan ditunda-tunda. Segera lakukan. Segera katakan. Yang kedua, ungkapan terima kasih atau ungkapan syukur itu tidaklah hanya bisa dilakukan dalam perkataan kita, tapi bisa dilakukan lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat kasih kita kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan yang ketiga, adik-adik sekalian,
Tuhan telah memberikan yang terbaik dan yang paling berharga. Harusnya kita pun bisa merasakan syukur itu. Kenapa? Karena Tuhan mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya, supaya kita bebas dari hukuman dosa, hukuman maut. Dengan kematiannya, kita menjadi bebas dari hukuman maut itu. Sehingga kita harusnya menghargai hidup yang Tuhan berikan ini. Kesempatan yang kedua untuk hidup bebas dari hukuman dosa atau bebas dari dosa. Maka ini juga menjadi kesempatan kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui perkataan dan terlebih lagi perbuatan kita. Demikian adik-adik sekalian, cerita hari ini. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengar ya betapa ungkapan syukur Maria itu mendorong dia untuk mengungkapkan itu dalam tindakan maupun dalam perkataannya seperti itu. Tapi pada saat kita bersama-sama merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan, harusnya adik-adik kita juga hidup dalam ungkapan syukur kita. Saat Tuhan memelihara kita lewat orang tua kita, maka apa ungkapan syukur kita? Yaitu apa? Dengar-dengaran akan orang tua kita, mentaati mereka gitu ya. Kalau misalnya kita bersyukur akan kesempatan kita belajar, kita masih bisa bersekolah, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita? Yaitu menggunakan kesempatan belajar itu dengan sebaik-baiknya, mengikuti PJJ dengan baik, meskipun ya mungkin kau jenuh, mungkin kau tidak bisa konsentrasi, tapi usahakan yang terbaik, minta tolong Tuhan gitu ya, lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan memampukan engkau ya, seperti itu. Dan apalagi yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur, yaitu menyenangkan Tuhan dengan tindakan-tindakan kebaikan kita, kebaikan buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat teman kita, buat sesama yang membutuhkan pertolongan. Dan semuanya itu akan mengungkapkan kebaikan Tuhan juga. Melalui siapa? Melalui dirimu gitu ya. Karena ungkapan syukurmu itu yang kau wujudkan dalam perbuatan itu akan menjadi sebuah hal yang memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang melihat akan mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan yang mereka lihat di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Nah, adik-adik sekalian, demikian kita boleh mendengar akan kisah Maria yang mengungkapkan syukurnya dengan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu ya. Nah, sampai jumpa kembali. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh bersama-sama mendengar akan cerita-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ayat hafalan minggu ini. 1. Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan nanti akan diserahkan ke gereja, atau adik-adik juga bisa meminta bantuan Papa Mama untuk mentransfernya ke rekening gereja GKI Gading Indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama minggu-minggu ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan.
Berkati persembahan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh sekolah minggu. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membalas kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami, dan seluruh keberadaan kami untuk Tuhan. Tuhan pakai kami sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Jika mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan mau menolong dan menyembuhkan mereka. Tuhan tolong supaya teman-teman kami juga bisa bersama-sama dengan kami beribadah memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mohon kiranya virus COVID-19, virus Delta dan Omicron ini segera bisa berlalu dan segera bisa hilang dan kami bisa berkumpul kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Happy Sunday, God bless you. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna live my